I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Selamat pagi semuanya. Saya Illuminata Triponia akan menjelaskan tentang cabai, khususnya pada cabai rawit, di mana terdapat klasifikasi, morfologi, habitat, dan cara penggunaannya. Silahkan disimak ya video berikut ini. Yang pertama, ada klasifikasi cabai rawit. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Solanales, famili Solanaceae, genus Capsicum, dan spesies Capsicum frustescens. Selanjutnya, morfologi dari cabai rawit. Yang pertama ada daun. Tiap tanaman cabai mempunyai karakteristik tersendiri yang terlihat dari daunnya. Pada cabai rawit, daun bunga warnanya bisa sangat bervariasi, tergantung iklim lingkungan tempat tanaman ditanam. Kebanyakan warna daun cabai rawit berwarna hijau muda. Panjang daun sekitar 3-4 cm dan lebar daun berkisar 1-2 cm. Ruas pada daun cabai merah berkisar dari 5-9 ruas. Yang kedua, batang. Maksimal tinggi tanaman cabai rawit adalah 80 cm, sedangkan panjang batang tanaman cabai rawit hanya berkisar 20 cm. Kemudian langsung membentuk suatu percabangan yang acak. Warna pada batang tanaman biasanya berwarna hijau tua ketika masih dalam keadaan produktif dan akan berubah menjadi coklat ketika sudah tua. Yang ketiga, akar. Tanaman cabai rawit termasuk ke dalam kategori akar serabut. Pada akar tanaman cabai terdapat banyak bintil-bintil kecil yang berfungsi untuk mencari sumber makanan dengan menyerap unsur hara dari tanah. Pada bagian ujung akar terdapat akar semu yang berfungsi mencari nutrisi dari dalam tanah. Yang keempat, bunga. Pada cabai rawit, bentuk bunga biasanya menyerupai bintang meskipun tidak semua. Bunga akan keluar di dekat daun dan bisa berbentuk tunggal atau komunal. Dalam satu tandan umumnya terdapat 2-3 bunga. Mahkota bunga mempunyai warna putih dengan diameter antara 5-20 mm. Terdapat bunga jantan dan betina dalam satu tangkai. Yang kelima, buah. Buah tanaman cabai pada awalnya akan berwarna hijau tua, kemudian akan berubah warna menjadi merah ketika sudah tua. Ketika warna buah sudah berubah merah, berarti buah cabai sudah siap dipetik dan dipanen. Untuk membuat bibit tanaman cabai, buah cabai hendaknya dibiarkan menempel pada tanaman hingga mengering baru kemudian diambil. Selanjutnya, habitat. Cabai dapat dibudidayakan di dataran rendah maupun dataran tinggi, pada lahan sawah atau tegalan dengan ketinggian 0-1000 di atas permukaan air laut. Tanah yang baik untuk penanaman cabai adalah yang berstruktur remah atau gembur, subur, banyak mengandung bahan organik, pH tanah antara 6-7. Selanjutnya, cara penggunaannya. Nah, di sini saya menampilkan cara penggunaan untuk 3 macam penyakit. Yang pertama, rematik. Cara penggunaannya, cabai rawit digiling hingga halus, jeruk nipis dibelah 2, ambil airnya. Campur gilingan cabai, kapur sirih dan perasan jeruk nipis, aduk hingga rata. Lalu balurkan ramuan tersebut pada bagian tubuh yang sakit. Lakukan hingga penyakit sembuh. Yang kedua, penyakit sakit perut. Cara penggunaannya, cuci bersih daun cabai, giling hingga halus. Tambahkan kapur sirih, aduk hingga rata. Lalu balurkan ramuan pada bagian perut yang sakit. Lakukan pengobatan 1-2 kali saja. Yang ketiga, penyakit radang dingin. Cara penggunaannya, buang biji cabai rawit, giling hingga halus. Lalu balurkan ke bagian yang sakit.